Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa nawwir qalbi bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Hadratul kiram, para habaib yang alhamdulillah dapat berhadir di tempat majelis Habib Hanafi Bahashim. Mudah-mudahan majelis kita, tempat duduk kita ini dengan hadirnya para zuriatnya Nabi Muhammad SAW menjadi sebab keberkahan bagi kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Para alim ulama, para guru-guru agama yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita ta'zimkan. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan kita sekarang menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis ilmu, hadirnya kita di majelis taklim. Kita mensyukuri nikmat akal dan nikmat sehat badan, sehingga mudah-mudahan nikmat tersebut makin ditambah dan makin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita beranjak daripada majelis ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita telah diperkenankan oleh Allah, dan insya Allah kita semua kita pungkasi hidup kita dengan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamun najasati wa kaifiyatu izalatiha. Malam ini sampai kita membahas tentang pembagian najis dan tata cara menghilangkan najis tersebut. Seperti yang kita ketahui adalah najis yang paling berat adalah najis mughalladhah. Wahia najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Karena bahwasanya najis mughalladhah itu adalah najis anjing dan babi dan anak daripada anjing dan babi tersebut. Walaupun bentuknya kadang menyerupai anjing atau babi, tapi anak daripada keduanya, maka hukumnya najis mughalladhah, ya najis yang besar. Kaifiyatu izalatiha, tata cara menghilangkannya, seperti yang telah kita ketahui, mulai halus kita sudah tahu adalah tathurun najasatul mughalladhatu bisab'i ghaslatin ba'da izalati ainiha, adalah dengan membasuh 7 kali setelah kita menghilangkan air najasah, setelah kita menghilangkan benda najisnya. Ya Allah. Nah, misalnya ada kulit babi misalnya, menempel di awak kita atau kita kena, ya Allah, maka kita hilangkan dulu bendanya, atau kita kena kotoran anjing misalnya,
Nah, kita hilangkan dulu kotorannya, habis itu kita basuh, salah satunya menggunakan banyu yang dicampur dengan tanah. Atau hendak kadang kali waktu barito itu lagi karuh-karuhnya, basuh 7 kali di situ. Dan insya Allah orang Islam jarang, ya Allah. Nah, tapi nak iyanya orang Islam itu rancak tegawi ini najis kedua dan najis ketiga. Kemudian masuk najis yang kedua. Ini kita kada panjang lebar karena kita sudah tahu. Najis yang kedua adalah najasatul mukhaffafatu, adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Sababu tasmiyati bil mukhaffafati li anna syari'a khaffafa fi hukmiha wa hiya allati tatawaffaru fiha arba'u syurutin. Kenapa dinamakan dengan najis mukhaffafah? Karena syariat agama Islam itu menganggap ringan hukum najis ini. Ada dianggap berat, ada harus dibasuh, ada harus dibasuh 7 kali pula. Dan ini memiliki 4 syarat kalau kita memiliki anak kecil. Yang pertama, bentuknya adalah kencing. Kada boleh anak halus yang belum umur 2 tahun bahera lalu menggunakan cara ini. Kada boleh, karena ini sagan mau kawin. Yang kedua, ayyakuna minas sabiyin, kamehnya pun dari kameh anak laki-laki. Nomor 3, alla yablugha sabiyu haulaini sanataini, anak tersebut belum mencapai 2 tahun. 2 tahun Qamariyah lah, 2 tahun Hijriyah. Karena itu penting bagi kita berataan, utamanya apalagi bimbingan, yaitu mencatat bila berisi anak halus, ya yang bahari biarlah berbahari, ya Allah. Dicatat itu selain tanggal tanggal Januari, Februari, Maret dan seterusnya, ditulis juga apabila tanggal lahirnya, misalnya 10 Muharram misalnya, atau 15 Safar misalnya. Itu ditulis. Yang keempat, alla yut'ama ghairal labani litaghadzi, bahwasanya anaknya itu anak yang belum umur 2 tahun. Ini kan cara menghilangkan najisnya itu gampang, tapi syaratnya adalah tidak boleh makan sesuatu kecuali yang dimakan itu hanya susu ibunya, yalah. Susu ibunya, kecuali jarsidin kada apa-apa waktu betahnik, waktu betasmiyah kan, disuapi kurma lah, ada madu lah, itu kan lain daripada susu ibu, kada apa-apa. Tapi kalau mulai halus, sudah minum susu sapi, beda minum. Kamehnya kayak kameh kita, yalah, kayak kameh kita harus disimbur, yalah, harus hilang sifat najisnya, rasa, bau, warna, yalah, harus disucikan bujur-bujur. Jadi syaratnya 4 tadi. Yang pertama, bentuknya harus kencing. Yang kedua, harus dari laki-laki, kada boleh kameh bibinian yang bayi kita bibinan yang belum umur 2 tahun. Yang ketiga, mencapai umur 2 tahun, artinya kurang dari 2 tahun. Yang keempat, tidak makan kecuali yang dimakan hanyalah
air susu ibunya. Fa idza talla syartun min hadhihi syuruti fa najasatuhu mutawassitatun. Maka apabila 4 syarat ini tidak terpenuhi, ya Allah, 4 syarat tidak terpenuhi, maka najisnya najis mutawassithah, artinya najis kayak kita. Nah, ribetnya lah. Nah, karena itu justru ribet ini kita kadang boleh sembarangan. Ya Allah, anak kita misalnya bekamih, namanya kakak anak tuh ya Allah, bekamih ngompol sembarangan, bekamih di lantai, apalagi sudah lewat dari umur 2 tahun, jadinya bekamih bebarang. Nah, karena itu paling bagus ya Allah bila lantai kita tuh mulai rancak ada masuk kekanakan halus-halus, apalagi ini bisa bekamih. Bagusnya itu mulai di WC itu ada sandal. Nah, hendak naik ke sajadah itu ada sandal. Ya tentunya sandal yang kering, sandal yang bersih, bukan sandal yang basah sagan ke WC ke kamar mandi tadi. Nah, itu sagan ihtiyat, berhati-hati bagi kita berdoa. Kaifiyatu izalatiha, cara menghilangkan najis mukhaffafah, najis kame anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Tathuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati, bahwasanya cukup dipercikakan. Nah, jadi ambil banyu dipercikakan, asal percikannya itu melebihi daripada kencingnya tadi. Tapi wa izalati ainiha, hilangkan dulu ain najasah. Ya Allah, hilangkan dulu ain najasah. Terus hilangkan juga sifat-sifat najisnya, warna, rasa, dan bau. Tapi akan wayah ini minumannya susu sapi. Kenapa? Karena mamanya kulir menyusui. Nah, ini luputnya. Kalau asal itu najasatul mutawassithah adalah najis mutawassithah. Wahya sairun najasati, seluruh najis-najis yang ada. Wallahu a'lam. Kita sambung kitab yang kedua, Muraqil Ubudiyah. Kita baca Bidayatul Hidayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita membahas tentang ujar Imam Ghazali, wa'lam, ketahuilah olehmu, manusia itu ketika menuntut ilmu itu ada 3 keadaan. Yang pertama adalah seorang laki-laki di binian sama, yang penting sudah balik ketika menuntut ilmu. Ada 3 keadaan. Yang pertama adalah keadaan orang yang diharapkan orang itu selamat di akhirat, artinya husnul khotimah, adalah orang-orang yang memiliki niat yang baik ketika menuntut ilmu. Yang kedua adalah laki-laki yang bila belum kada sempat bertobat lalu ajalnya mendahului, maka dikhawatirkan su'ul khotimah. Siapa dia? Adalah laki-laki di binian ketika menuntut ilmu niatnya kada baik. Niatnya sagan apa? Sagan baharat-haratan baju, baharat-haratan gincu, baharat-haratan kosmetik, baharat-haratan jam, misalnya baharat-haratan pakaian, atau niat-niat nang kada baik yang lain. Sidin tahu, merasa bahwasanya itu salah, ya Allah, tahu bahwasanya itu berdosa kada baik. Nah, merasa. Nah, apabila sebelum ajal menjemput sempat sidin bertaubat kepada Allah atas niat nang kada baik tadi, maka insya Allah jari Imam Ghazali diharapkan orang itu termasuk dalam golongan orang yang husnul khotimah. Tapi
bila kada sempat bertaubat kepada Allah, dikhawatirkan ujar Imam Ghazali orangnya itu su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Golongan yang ketiga, wa rajulun tsalitsun istahwadza alaihi syaitanu, adalah golongan yang tiga, seorang laki-laki, bibinian sama, yang telah mengalahkan atasnya oleh syaitan. Nafsunya ini kalah sudah, dirinya ini sudah diperbudak oleh syaitan, sudah diperbudak oleh nafsunya. Fatakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsuri bil mali wa tafakhuri bil jahi wa ta'azzuji bi kathratil ittiba'i. Maka sidin jadiakan ilmunya. Makanya penting menuntut ilmu itu niat mulai rumah niatnya baik. Karena bila niatnya baik, hasilnya baik. Ya lah, niatnya baik, hasilnya baik. Sama aja orang mencoblos ya, kalau mencoblos nih anggota presiden misalnya, niatnya sudah kada baik, dapat duit pulang ya Allah, hasilnya pun kada baik. Tapi pun kada berduit, ikhlas pulang ya Allah, minta petunjuk daripada Allah, insya Allah kada salah. Nah, jadi ilmunya ini digunakan ya gara-gara mulai awal niat nuntut ilmunya kada baik ya Allah, niat ilmunya nuntut ilmu kada baik, lalu dijadikanlah ilmunya itu sebagai fasilitas. Fasilitas apa? Sagan memperbanyak harta, menggunakan ilmu agama. Artinya ilmu agamanya dijual sagan dunia. Ya lah, nang haram gara-gara duit lalu halal misalnya. Nah, ya serangan fajar ya kalau lalu dihalalakan misalnya. Wa tafakhuri bil jahi, niat nuntut ilmu, ilmunya dia jadiakan sagan apa? Sagan menyombongkan diri bahwasanya sidin berisi kedudukan di mata Allah dan di mata masyarakat. Wa ta'azzuzi bi kathratil ittiba'i, sidin berniat menuntut ilmu dan ilmunya dijadikan sagan jadikan supaya sidin ini termasuk orang yang paling mulia sekuntok. Kenapa? Karena sidin muridnya banyak. Ya lah, karena sidin muridnya banyak. Sekali lagi, orang berisi murid banyak, orang berisi harta banyak, ya lah, sholatnya banyak, kada menjamin orang itu selamat. Nang ianya adalah hati kita jua, ya lah, nang ianya hati kita jua. Orang apa Bal'am bin Ba'ura, ya lah, orang apa Barsisa. Yudkhilu bi ilmihi kulla madkhalin raja'an an yaqdiya min ad-dunya wa tarahu wa huwa ma'a dhalika yudmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakanatin la tusamuhu bisimatil ulama. Maka sidin ini orang yang menjadikan ilmunya dijual sagan dunia, sagan harta, ilmunya digunakan sagan menyombongkan diri, ilmunya digunakan sagan beagak lawan orang lain, merasa bahwasanya sidin orang paling mulia. Kenapa? Karena harta dijulung, murid dijulung, misalnya kalau semuanya dijulung. Yudkhilu bi ilmihi, maka ilmunya itu digunakan sagan untuk
mencari mengharapkan dunia, wa huwa ma'adzalika, dan orang itu nah ini bahayanya golongan yang ketiga. Sidin ini ya Allah merasa di dalam dirinya bahwasanya sidin ini di sisi Allah biisi makom. Ya gara-gara apa? Gara-gara sidin banyak murid, banyak harta, banyak bini, mobil di mana-mana misalnya, ya Allah. Tapi sidin kada ingat lagi, ya Allah. Nah, kada ingat bahwasanya sidin berada di golongan yang ketiga naudzubillah. Sudah niatnya salah, ya Allah. Niatnya kada baik, ilmunya digunakan yang kada baik, tapi kada sadar, ya Allah. Bahkan sidin menganggap bahwasanya sidin ini di sisi Allah berisi tempat, berisi makom yang tinggi dan berisi tanda dengan tanda-tandanya ulama. Wa tursimuhu birusubihim fi zayyi wal mantiki ma'a takalubihi ala dunya zahiran wa batinan fahadha minal haliki. Maka orang yang kaya ini jasidin itu sidin menyangka bahwasanya aku ini berisi tandanya ulama-ulama soleh, ujar sidin, ya lah, berisi bentuknya ulama soleh. Kenapa? Babulang, ujar sidin, mana baju apa jubahnya hijau, bulangnya hijau, tongkatnya hijau, sandalnya hijau misalnya.